MJ Listener, ada berita menarik dari Jawa Timur di mana banyak warga Surabaya mengajukan pergantian nama ke pengadilan negeri setempat dengan berbagai alasan. Nah, untuk menyimak sebetulnya bagaimana adanya update, kita akan langsung saja bertanya kepada Bapak Gede Agung, Humas dari Pengadilan Negeri Surabaya. Halo, selamat pagi Pak Gede Agung. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak, bisa diceritakan seperti apa sih alasan warga yang ingin mengganti nama? Ada katanya biar hoki, beruntung, dan ada juga yang bilang biar nggak sakit-sakitan. Benar nih Pak, begitu Pak? Ya, kalau kita mengacu ke ketentuan pasal 552 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, memang nggak disebutkan apa yang menjadi alasan untuk mengajukan perubahan nama. Namun dalam prakteknya, sebagian besar yang menjadikan alasan mereka mengganti nama selain faktor perbedaan adanya identitas di dokumen yang mereka miliki selain dari akte kelahiran, juga ada faktor pada waktu masih kecilnya itu sering sakit-sakitan gitu. Jadi setelah dewasa dia merasa Saya tadi setelah karena sering sakit-sakitan dia perlu untuk mengganti namanya. Namun kalau itu penggantian namanya itu tidak diiringi dengan ubah kartu identitasnya seperti itu. Halo? Pak, ngomong-ngomong sebetulnya apa sih syarat permohonan ganti nama di pengadilan? Sebenarnya syaratnya itu nggak terlalu sulit ya. Syaratnya pasti ada KTP karena dia harus menunjukkan dia pemohon adalah warga Kota Surabaya. Selain kakak atau keluarga, juga ada akte kelahiran yang sudah dimiliki. Kemudian juga mungkin ada bukti pendukung lainnya yang bisa menjadi pembanding bagi hakim untuk mencocokkan namanya yang menjadi pembandingnya. Juga perlu diajukan saksi. Seperti contoh mereka yang waktu kecilnya sakit-sakitan, umpamanya kemudian diganti namanya. Mereka yang tahu problema kesakitannya itu pasti orang yang dekat dengan pemohon tentunya kan, atau anak pemohon gitu itu. Jadi saksi-saksi tersebutlah yang akan memberikan keterangan terkait dengan alasan dari pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama karena alasan sering sakit-sakitan. Dan juga setelah ada perubahan nama, apakah masih sering sakit-sakitan? Nah, itu kadang sering ditanyakan juga oleh hakimnya. Jadi ada perbedaan antara pada waktu dia masih menggunakan nama yang lama, dia sering sakit-sakitan, kemudian setelah mengganti nama, dia sudah nggak berubah, nggak jadi sering sakit seperti itu. Pak, tapi apakah dengan syarat-syarat tadi yang sudah terpenuhi, apakah langsung permohonan ganti nama ini dikabulkan atau masih ada proses lainnya yang harus dilewati? Sebenarnya kita mengecek dari alat-alat bukti yang diajukan semacam bukti surat dan saksi, ya. Dan dari dua alat bukti tersebut kita bisa mengetahui apakah keterangan atau fakta yang diperoleh dari bukti surat dan saksi itu mendukung alasan yang digunakan oleh pemohon. Kalau alasannya mendukung, jadi pastinya permohonan itu dikabulkan. Namun bisa jadi tuh bukti-buktinya tidak mendukung alasannya. Jadi bisa jadi ditolak alasan permohonannya itu. Jadi tapi sebagian besar saya katakan kalau syarat-syaratnya terpenuhi, baik bukti surat maupun ada keterangan saksi dan itu mendukung alasan dari permohonan, pasti dikabulkan sih permohonannya itu. Pak, kami juga ingin tahu sebetulnya bagaimana sih pengadilan ini memastikan, misalnya si A nih, permohonannya layak dikabulkan karena A sering sakit, atau namanya kurang hoki dipakai kalau nama yang sebelumnya diganti tadi. Cara pembuktiannya ini seperti apa begitu Pak? Makanya kalau hal seperti itu lebih cenderung kita mengoptimalkan pada saat pemeriksaan keterangan saksi. Makanya di sana pentingnya saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang yang dekat dengan pemohon atau dengan anak pemohon yang diajukan permohonan ganti nama tersebut. Jadi saksi-saksi tersebut yang akan bercerita banyak tentang kondisi dari anak pemohon. Sebagai contoh, pada waktu menggunakan nama yang lama yang sering menyebabkan dia sakit-sakitan atau kurang beruntung lah. Ya, karena kita tahu sendiri kan nama itu adalah doa juga kan. Jadi kadang-kala hal seperti itu memberikan kepercayaan bagi pemohon ataupun dari orang tua terhadap anak pemohon, di mana nantinya setelah ganti nama keberuntungan ataupun kesehatan dari anak pemohon menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi
disitulah makanya peran dari saksi-saksi yang notabene adalah biasanya keluarga terdekat dari pemohon yang tahu pertumbuhan dari kecil hingga dewasa sebagai contoh seperti itu. Pak, kalau untuk proses pengadilannya, ini akan kira-kira nih Pak, akan berlangsung berapa lama sih dengan mengumpulkan saksi-saksi tadi, dan juga adakah biaya yang harus dikeluarkan? Kalau ada, boleh disampaikan berapa Pak? Jadi untuk waktu proses persidangan dari sejak pendaftaran, biasanya kita menjadwalkan untuk pemeriksaan itu 1 minggu sejak proses pendaftaran. Kalau sekarang kan di pengadilan untuk pendaftaran permohonan, seperti contoh itu menggunakan aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa persidangan secara elektronik. Jadi para pemohon bisa mendaftarkan permohonannya disertai dengan mengupload bukti-bukti surat seperti tadi saya katakan KTP, KK, akte kelahiran, dan bukti-bukti pendukung lainnya melalui e-court tersebut. Nanti setelah didaftarkan melalui e-court, nanti pengadilan akan memproses mulai dari penentuan hakim, kemudian oleh hakim nanti dijadwalkan hari persidangannya. Umumnya jadwal hari persidangannya 1 minggu setelah pendaftaran tersebut. Nah, kemudian pada saat hari pertama pemeriksaan, biasanya itu diperiksa dulu permohonannya, kemudian diterima bukti surat, dan langsung proses mendengar keterangan saksi-saksi. Kalau itu berjalan lancar, syarat-syaratnya terpenuhi, sudah cukup menurut pemohon, dan dirasa cukup juga oleh hakim, dijadwalkan untuk minggu berikutnya adalah pembacaan penetapannya. Jadi kalau sejak dari pendaftaran kurang lebih sekitar 2 minggu. Kalau yang yang lancar proses pemeriksaannya, tidak ada kendala kekurangan bukti ataupun kadang saksi, ya itu biasanya 2 minggu selesai. Yang menarik dari di PN Surabaya adalah PN Surabaya sudah ada kerjasama dengan Pemkot Surabaya sejak tahun 2020. Jadi pengadilan negeri Surabaya termasuk yang mengadakan proses permohonan, terutama untuk yang perbaikan nama, penerbitan akte kematian yang terlambat, itu kita melakukan sidang di lokasi yang ditunjuk, yang sudah disediakan oleh Pemkot Surabaya, dalam hal ini Disdukcapil Kota Surabaya, yaitu di wilayah Bendungan Center yang di sini dikenal sebagai Siola. Jadi kalau di Siola itu persyaratannya malah lebih cepat, karena nanti para pemohon itu bisa langsung mengumpulkan data-datanya melalui kelurahan, dan nantinya pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Surabaya. Nanti Disdukcapil akan mengupload itu data-data mereka melalui e-capilnya, ada dia punya aplikasi namanya e-capil, dan nanti PN Surabaya akan mensortir para pemohon itu dari aplikasi e-capilnya tersebut. Nah, setelah disortir, kemudian ditentukanlah jadwal persidangannya. Jadi masyarakat yang telah mengajukan permohonan perbaikan nama itu yang telah disortir oleh PN Surabaya nanti akan bersidang di Siola tersebut. Dan di Siola tersebut pemeriksaannya 1 kali dan langsung terbit penetapannya pada hari itu juga. Dan juga warga bisa langsung melaporkan penetapan tersebut ke Disdukcapil yang berada di lokasi yang sama dengan proses pemeriksaan persidangan tersebut. Jadi sangat diuntungkan warga Kota Surabaya dengan proses persidangan di Siola itu, karena hari itu dia sidang, hari itu terima penetapan, dan hari itu juga dia bisa memperoleh akte kelahiran atau akte kematian yang terlambat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Surabaya. Jadi seperti itu, Mbak Jessica. Pak, kita juga pengen tahu nih Pak, hingga bulan ini atau mungkin setelah ada keputusan dari Kemendagri dikeluarkan, seberapa banyak masyarakat yang mengajukan permohonan ganti nama, dan kalau dari sebelum-sebelumnya, berapa perkara yang sudah dikabulkan Pak? Tadi saya belum cerita biaya perkaranya ya. Nah, saya cerita dulu biaya perkaranya. Jadi untuk biaya perkara untuk permohonan itu totalnya 120.000, yang terdiri dari biaya proses atau ATK sejumlah 60.000,
kemudian biaya pendaftaran 30.000, kemudian ada biaya PNBP penyelenggara bukan pajak untuk panggilan sebesar 10.000, kemudian biaya redaksi 10.000, dan biaya notarai 10.000. Jadi total keseluruhan untuk biaya permohonan adalah 120.000. Kemudian untuk jumlah permohonan sampai hari ini adalah berjumlah 73 ya, yang terdata di tempat kami. Kemudian untuk tahun lalu itu ada 115 untuk permohonan ganti nama aja. Jadi bisa kita selesaikan lagi. Jadi untuk tahun ini aja kita perkara permohonan ganti nama sudah masuk 73. Untuk tahun lalu untuk permohonan ganti nama jumlahnya 115. Jadi dan dengan Permendagri itu kita belum memilah-milah itu apakah ada kaitannya dengan ketentuan Permendagri tersebut. Dan juga kalau yang dikabulkan, saya belum bisa menghitung berapa jumlah yang dikabulkan, tapi saya bisa katakan sebagian besar itu memenuhi syarat pasti dikabulkan. Nah, yang tidak ditolak atau tidak diterima itu umumnya itu yang kurang persyaratannya ataupun tidak beralasan persyaratannya. Itu baru disita. Pak, untuk rata-rata biasanya mereka mengganti nama mereka di permohonan ini alasannya apa, Pak? Apakah banyakan yang ingin untuk ke hoki, ataukah memang banyak yang karena sakit, atau memang karena untuk mengurus misalnya untuk visa? Kita kalau lihat ke luar negeri kan rata-rata minimal 2 kata nih, sedangkan kalau di sini masih banyak masyarakat memiliki hanya 1 kata. Rata-rata apa sih, Pak, alasannya? Kami ingin tahu, Pak. Rata itu sebagian besar itu karena faktor sakit-sakitan, ada kan anaknya sakit-sakitan. Kemudian juga ada perbedaan nama. Kalau perbedaan nama yang ada di kartu identitas atau kelahirannya dengan dokumen lainnya itu atau bisa menjadikan satu nama, ataupun mereka minta supaya nama yang berbeda itu dinyatakan sebagai satu nama milik orang yang sama, seperti itu. Rata-rata banyaknya sebagian seperti itu. Kalaupun ada yang bilang kurang beruntung, itu mungkin ada 1-2 yang punya beralasan seperti itu. Dan kalau untuk yang visa sejauh ini di Surabaya itu jarang kan yang gantian nama karena terkait dengan perbedaan identitas di paspornya atau di visanya. Itu Mbak Jessica. Oke, baik, cukup. Terima kasih banyak Pak Gede Agung selaku Humas dari PN Surabaya atas waktu dan penjelasannya, luar biasa sekali. Kita sangat tercerahkan pagi ini dari kebijakan Kemendagri seperti apa, kemudian dari PN seperti apa, cara mengurusnya seperti apa, dan juga berapa banyak biayanya tadi juga sudah disampaikan. Terima kasih Bapak, sehat selalu ya Pak. Sehat selalu, ya, sama-sama. MJ Listener